Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Dan insya Allah sekarang merupakan pertemuan terakhir. Wal ghalatu, dan adapun falasi, kekeliruan di dalam berargumen, di dalam membangun silogisme. Wal ghalatu, dan adapun kekeliruan atau falasi, imma min jihati surati, ada kalanya ialah dari segi forma, dari segi bentuk. Kesalahan di dalam membangun argumen itu kadang dari segi surahnya, formanya, atau dari segi maddahnya atau maknanya. Contoh yang kesalahan atau falasi dari segi surah, dari segi forma. Kaqaulina, seperti perkataan kita, fi surati farasin, di dalam gambar kuda, mangkusyatin, yang diukir, ala jidarin atas dinding, au ghairihi, atau selain jidar. Hadza farasun, adapun ini adalah kuda, wa kullu farasin sahalun, dan adapun setiap kuda sahalun, ialah meringki. Yuntiju, melahirkan kesimpulan apa qaulina, yaitu hadhihi suratu sahalatun, atau hadza sahalun, sama saja ya. Kesimpulannya adalah hadza sahalun, adapun ini adalah meringki. Ini di dalam qiyas ini tidak ada haddul awsatnya, tidak ada term tengahnya. Kenapa tidak ada term tengahnya? Karena kata faros di muqaddimah surah yang dimaksud adalah gambar faros. Sementara kata faros di muqaddimah kubronya adalah kuda beneran, kuda asli. Nah, berarti ini kan tidak ada pengulangan haddul awsat berarti di dalam qiyas ini. Sehingga kesimpulannya juga keliru. Hadza sahalun. Ini, gambar ini adalah meringki. Ini kan keliru hasilnya. Nah, kekeliruannya disebabkan apa? Min jihati surah, dari segi formanya. Kenapa? Karena surah dari qiyas itu agar melahirkan kesimpulan yang benar, surahnya harus terdiri dari al-haddul aswar, al-haddul awsat, dan al-haddul akbar. Sementara di dalam contoh ini tidak ada haddul awsatnya. Berarti kekeliruannya dari segi surah, dari segi formanya, dari segi polanya. Wasababul ghalati, dan adapun sebab kekeliruan, sebab falasi, fihi, di dalam qaulina, ishtibahul farasil majazi, ialah miripnya kuda yang figuratif, alladzi, yang huwa adapun alladzi mahmulus surah, ialah predikat muqaddimah surah, bil hakiki, dengan istibah, mirip dengan kuda asli.
bil hakiki dengan kuda asli, alladzi yang huwa adapun alladzi maudhu'un kubro ialah subjek muqaddimah kubro. Kata faros di muqaddimah surah adalah kuda figuratif atau gambar kuda. Sementara kata faros yang dimaksud di muqaddimah kubronya adalah kuda beneran. Ya, ini ya. Berarti tidak ada pengulangan hadul ausat di sini. Wa imma min jihatil makna, wa imma min jihatil makna dan ada kalanya dari segi makna pengertiannya. Kaqaulina seperti perkataan kita, kullu insanin wa farasin insan, wa kullu insanin wa farasin faros. Kullu insanin wa farasin insan. Adapun setiap manusia dan faros dan kuda adalah insan. Wa kullu insanin wa farasin dan adapun setiap manusia dan faros, farasun adalah kuda. Ini diulang ya. Kullu insanin adapun setiap manusia wa farasin dan kuda, insanun adalah manusia. Wa kullu insanin wa farasin dan adapun setiap manusia dan kuda, farasun adalah kuda. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa kaulina ba'dul insani farasun. Adapun sebagian manusia farasun ialah kuda. Di mana letak kekeliruannya di sini? Yaitu maknanya. Karena kullu insanin wa faras insan ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang ya, manusia itu ya sekaligus faros tidak ada. Wasababul walati dan adapun sebab kekeliruan fihi di dalam qaulina anna maudhu al muqaddimataini ialah sesungguhnya apa subjek dua premis ghairu maujudin ialah tidak ada. Kullu insanin wa faras ini kan maudhu di muqaddimah surah. Ini tidak ada. Nah, di muqaddimah kubra kullu insanin wa faras ini maudhu'nya juga tidak ada. Nah, ghairu maujud tidak ada. Karena laisa tidak ada lana ialah bagi kita maujudun apa sesuatu yang ada yasduku yang mencakup alaihi atas maujud annahu sesungguhnya maujud insanun wa farasun adalah manusia dan kuda. Karena tidak ada yang namanya manusia dan kuda itu. Wa kaqaulina dan seperti perkataan kita kullu insanin basyarun adapun setiap manusia basyarun adalah manusia. Wa kullu basyarin dan adapun setiap manusia dhahakun adalah tertawa. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina kullu insanin dhahakun adapun setiap manusia dhahakun ialah dhahak. Dhahak yaitu tertawa. Nah, tak kekeliruannya di mana? Wasababul walati fi dan adapun sebab falasi kekeliruan fihi di dalam qaulina ma adalah sesuatu fihi di dalam qaulina ma adalah sesuatu fihi di dalam qaulina minal musadarati alal matlubi ialah musadarah alal matlub. Ada istilah musadarah alal matlub dan ini bentuk falasi juga di dalam membangun argumen. 5 karena sesuatu marro yang telah lewat apa ma fi ta'rifil qiyasi di dalam definisi qiyas annan natijata sesungguhnya apa 5 karena sesuatu marro yang telah lewat apa ma fi ta'rifil qiyasi ini menjadi khobar ya khobar muqaddam 5 ialah karena sesuatu marro yang telah lewat apa ma fi ta'rifil qiyasi di dalam definisi qiyas annan natijata ini adalah mubtada muakhar. Annan natijata adapun sesungguhnya kesimpulan yajib wajib antakuna apa harus ada apa natijah qaulan ialah berupa perkataan akhara yang lain. Wahia dan adapun an-natijah huna di sini laisat ialah tidak ada apa an-natijah kadzalika ialah qaulan akhar bal melainkan hiya adapun an-natijah ainu ihdal muqaddimataini ialah salah satu ya dua premis itu sendiri salah satu
salah satu dari dua premis itu sendiri. Limuradifatil insani karena sinonimnya insan lil bashar terhadap bashar. Contohnya ini. Kullu insanin basyarun wa kullu basyarin dohakun. Kesimpulannya kullu insanin dohakun. Nah, kullu insanin dohakun sama dengan kullu basyarin dohakun. Berarti di sini ada kekeliruan. Kenapa? Karena natijah itu sama dengan muqaddimah kubro. Sama. Hanya beda lafaz saja, maknanya sama. Kenapa? Karena kata basyar dan insan ini sama, muradif, kata sinonim. Mengacu kepada individu yang sama. Tidak ada perbedaan antara basyar dan insan. Nah, kullu insanin dhahakun sama dengan kullu basyarin dhahakun. Ini berarti musadarah alal matlub. Kesimpulannya ada atau menjadi bagian dari muqaddimah, bagian dari premis. Yaitu di sini adalah menjadi muqaddimah kubro. Di sini muqaddimah kubro kullu basyarin dhahak. Kesimpulan kullu insanin dhahak. Padahal kullu insanin dhahak sama dengan kullu basyarin dhahak. Ini yang disebut dengan musadarah alal matlub. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk kekeliruan atau falasi di dalam membangun argumen. Wa min ghairil yakiniyati dan ialah di antara yang bukan yakiniyat, yang bukan proposisi yang bersifat pasti atau meyakinkan, al istiqra'un nakisu adapun al istiqra' an nakis induksi tak sempurna. Wahuwa dan adapun al istiqra'un nakis hukmun adalah penghukuman ala kullin atas sesuatu yang universal liwujudi karena adanya kulli fi aksari juz'iyati di dalam kebanyakan partikularnya kulli. Jadi yang dinamakan al istiqra'un nakis ini adalah menetapkan hukum universal karena hukum universal ini terdapat di banyak kasus-kasus juz'inya, kasus-kasus partikularnya. Dan al-istiqra'un nakis itu termasuk bagian dari ghairil yakiniyah. Jadi tidak meyakinkan, ya. Tidak menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan. Faqaulina seperti perkataan kita kullu hayawanin adapun setiap makhluk hidup yuhariku ialah menggerakkan siapa hayawan fakkahu terhadap gerahamnya hayawan fakkahu terhadap gerahamnya hayawan al asfala yang bawah indal muti ketika mengunyah istiqro'an karena meneliti bima dengan sesuatu syahadnya yang menyaksikan kita ini adalah hukum kulli kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal indal muti. Kenapa bisa menghasilkan kesimpulan yang kuli, hukum yang kuli seperti ini? Karena kita meneliti, melihat hewan itu atau makhluk hidup ketika mengunyah, ya, menggerakkan geraham bawahnya. Kita menyaksikan sapi ketika mengunyah, menggerakkan geraham bawahnya. Manusia juga begitu, misalnya, ya. Dan hewan-hewan yang lain, kuda juga begitu. Nah, kemudian kita simpulkan kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal innal mudhi. Nah, dan ini disebut dengan istiqra'un nakis. Dan istiqra'un nakis termasuk bagian dari proposisi yang tidak meyakinkan. Tahu kebenarannya tidak pasti. Wa yajuzu dan boleh fi ba'dil afradi di dalam sebagian individu-individu apa sesuatu yukhalifu yang menyelisihi apa dzalika terhadap hukmun dzalika terhadap kulli ya, terhadap hukum kulli itu katim sahi seperti buaya lima karena sesuatu kila yang dikatakan apa innahu sesungguhnya timsah yuhariku ialah menggerakkan apa at-timsah faktahu terhadap gerahamnya at-timsah al-a'la yang atas. Nah, hukum kuli ini yaitu kullu hayawanin yuhariku faktahul aswal indal mudli ini
Ada satu individu dari makhluk hidup itu yang ketika mengunyah tidak menggerakkan geraham bawahnya, tapi menggerakkan geraham atasnya. Apa itu? Yaitu timsah buaya. Buaya ketika mengunyah, ketika makan, menggerakkan geraham atasnya. Berarti hukum kuli ini ya tidak tidak berlaku kepada timsah, tidak berlaku kepada timsah. Wat tamsilu dan at-tamsil ini atof kepada al-istiqra'un nakis. Wa min ghairil yakiniyat at-tamsil. Dan termasuk proposisi yang tidak meyakinkan atau tidak menghasilkan pengetahuan yang pasti adalah at-tamsil, yaitu analogi. Apa itu at-tamsil? Wa huwa dan adapun at-tamsil isbatu hukmin wahidin. Ialah menetapkan satu hukum fi juz'in di dalam satu partikular disubutihi karena tetapnya hukmun wahid fi juz'in akhara di dalam partikular yang lain limaknan karena makna mustarakin yang sama bainahuma di antaranya di antara keduanya juz'in wa juz'in akhar wal fuqaha'u dan adapun ulama fikih usammunahu ialah menamai siapa al fuqaha hu terhadap at-tamsil kiasan pada kias analogi. Ini tidak perlu dijelaskan secara terperinci ya karena ini sama dengan kias yang ada di dalam usul fikih. Wal umdatu dan adapun yang menjadi sandaran, yang menjadi pegangan yang menjadi sandaran, ai sesuatu yu'tamadu yang dijadikan sandaran, alaihi apa atas ma min hadhil kiasati dari silogisme ini, huwal burhanu. Ini enggak ada wahuanya ya, enggak ada wawunya maksudnya. Wal umdatu huwal burhan la ghairu itu maksudnya. Di wawunya ini enggak ada. Wal umdatu dan adapun yang jadi sandaran huwa al umdah al burhanu ialah burhan argumen demonstratif la ghairu bukan yang lain. Jadi dari 5 bentuk argumen ini yaitu al burhan, al jadal, al khitabah, asy-syi'r dan al mughalatah yang dijadikan sebagai argumen, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai inti dari argumen adalah al-burhan. Kenapa? Litarokubihi karena tersusunnya al-burhan minal muqaddimatil yakiniyati dari premis-premis atau proposisi-proposisi yang meyakinkan. Walikaunihi dan karena adanya al-burhan kafian ialah cukup fiktisabil ulumit tasdikiyati di dalam menghasilkan, di dalam memproduksi kesimpulan-kesimpulan atas dikiyati yang bersifat asertif ya. Yang bersifat asertif. Al-ulum yang dimaksud di sini adalah an-nataij, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat asertif. Kenapa al-burhan yang dijadikan sebagai sandaran atau yang dijadikan sebagai patokan di dalam berargumen? Yaitu karena al-burhan itu tersusun dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro yang bersifat meyakinkan, yang bersifat pasti kebenarannya. Karena itu Al-Burhan menjadi semacam ini ya, semacam patokan atau semacam barometer untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan atau kesimpulan-kesimpulan yang bersifat atas tasdikiyah, yang bersifat asertif, pembenaran, yang ada penghukumannya. Demikian dengan ini maka ngaji kitab Al-Matla, syarah atas kitab Matan Isabugi yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansori ini sudah hatam, sudah selesai kita kaji. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.